melalui art programming dengan metode TAM. Jadi anggota kelompok kami sendiri, saya Nisa Fatina, kemudian rekan saya Rianisa Syarifat Triandini, Cecilia Rahmi, dan Suzana Putri. Eh, yang pertama di sini ada analisis measurement model atau outer model analysis. Nah, dapat dilihat di sini konstruk latennya, yaitu ada actual system use, attitude toward using, behavioral intention to use, perceived ease of use, dan perceived usefulness. Dapat dilihat di sini, semua status validitas dan reliabilitasnya lolos atau sangat baik. Nah, pengujian yang dilakukan ada 7, yaitu di sini ada autoloading, converse alpha, composite reliability, AVE, vulnerable, crossloading, dan HTMT. Nah, dapat dilihat di sini keterangannya yaitu semuanya eh, valid. Kemudian di sini korelasi antar konstruk, jadi seluruh indikatornya dan seluruh variabel latennya memiliki hubungan yang positif. Nah, di sini seluruh indikator memiliki autoloading di atas 0,7, seluruh konstruk memiliki nilai converse alpha dan composite reliability di atas 7, 0,7. Kemudian seluruh konstruk memiliki AVE di atas 0,5. Hasil Vonnegut, cost loading, dan HTMT menunjukkan validitas yang diskriminan terpenuhi, dan model pengukuran outer model dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya di sini analisis struktural model atau inner model analisis. Yang dapat dilihat di sini pengujian dilakukan ada pertama ada VIF, kemudian dapat efisien, t-statistik, p-value, R, dan Q. Nah, pada di sini keterangannya di sini tidak terjadi multikolinaritas. Untuk PET koefisiennya memiliki hubungan yang positif, kemudian t-statistiknya signifikan dan p-value juga signifikan. Dan R kuadratnya di sini mampu menjelaskan variabel endogen dan Q kuadratnya juga prevalensi prediktif yang baik. Selanjutnya di sini ada bootstrapping. Bootstrapping di sini menghasilkan semua hipotesis diterima. Jadi tidak terdapat masalah multikolinialitas pada model, kemudian seluruh jalur hubungan antar konstruk signifikan, seluruh hipotesis H1 sampai H6 diterima, nilai R kuadrat tertinggi terdapat pada BI sebesar 0,432, dan seluruh nilai Q2 benar positif sehingga model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Semua hipotesis diterima berdasarkan bootstrap. Baik, berikutnya ada sesi bandingkan hasil analisis art programming dengan Smart PLS. Nah, di sini ada dua perbandingan antara art programming dan Smart PLS. Di sini kita akan membahas untuk dari sisi art programmingnya. Nah, jadi untuk sisi art programming, seluruh konstruk yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sudah memenuhi kriteria reliabilitas. Seperti pada Crunchbase Alpha terendah itu ada di PEOU atau Perceived Ease of Use, dan yang tertinggi itu ada di BI atau Behavior Intention to Use yang berada di 0,848. Nah, yang tadi untuk POU-nya itu di 0,812. Nah, jadi keduanya itu jatuh di atas ambang 0,7. Nah, jadi untuk ROSI-nya ini juga berada di sekitar 0,876 hingga 0,897 dengan AV yang berkisaran 0,639 hingga 0,686. Nah, semuanya itu melampaui standar minimum dan model dinyatakan reliable secara penuh. Di sini juga bisa terlihat bahwa karena semuanya itu sudah memumpuni dari hasil minimum, untuk untuk status validitasnya itu lolos dan sangat baik. Lalu berikutnya untuk di sisi Smart PLS. Nah, berdasarkan uji kriteria di Smart PLS dengan konstruk yang tadi sudah dibilang sebelumnya, dinyatakan bahwa nilai korrespondensi alfa, rho A, dan AV itu seluruhnya telah melampaui batas kritis dengan bukti data dengan reliabilitasnya ada di bawah ini. Dengan semua itu statusnya lolos dan berada di atas 0,7. Next. Oke, berikutnya di sini untuk penjelasan dari sisi outer loading. Nah, untuk outer loading sendiri di sini untuk dari sisi programming, yakni seluruh indikator
yang berjumlah 20. Ini memiliki outer loading sebesar lebih dari 0,708 dengan rentang 0,765 hingga 0,870 dan AV dan AV-nya yang semua konstruknya itu lebih besar dari 0,50 dengan rentang 0,639 hingga 0,686. Nah, jadi di sini tidak ada indikator yang perlu dipertimbangkan untuk di drop atau di cleaning. Jadi validitas konvergen itu sudah terpenuhi sepenuhnya. Dan untuk dari sisi Smart PLS, di sini sudah terlihat bahwa untuk seluruh indikatornya itu berwarna hijau, di mana seluruh indikator ini memiliki outer loading lebih dari 0,708, di mana untuk eh, minimum dari si outer loading itu 0,7 dengan rentang di sini 0,765 hingga 0,870 dan AV semua konstruk sudah lebih dari 0,50 dengan rentangnya 0,639 hingga 0,686. Jadi tidak ada indikator yang perlu dipertimbangkan untuk di drop dan validitas konvergen sudah terpenuhi sepenuhnya. Baik, selanjutnya ada hasil pengujian bootstrapping pada model struktural. Yang pertama pada R programming, bahwa seluruh hubungan antar konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai koefisien jalur berkisar antara 0,225 hingga 0,565 dengan pengaruh terkuat ditunjukkan oleh hubungan behavioral intention to use terhadap actual system use sebesar 0,565, sedangkan pengaruh terendah terdapat pada hubungan perceived usefulness terhadap behavioral intention to use sebesar 0,225. Seluruh hubungan memiliki nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05, sehingga seluruh hipotesis H1 sampai H6 diterima. Dengan demikian, model struktural yang dibangun berhasil membuktikan bahwa seluruh hubungan antar konstruk dalam model TAM berpengaruh positif dan signifikan. Bisa dilihat pada tabel yang dimana semua hipotesis ini bisa diterima karena memiliki nilai statistik, koefisien jalur, p-value yang sesuai dengan syarat, sehingga keputusan hipotesisnya dapat diterima. Selanjutnya ada hasil bootstrapping yang menggunakan Smart PLS. Seluruh hubungan antar konstruk juga memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,225 sampai 0,565, nilai t-statistik sebesar 3,610 sampai 12,359, lebih besar dari 1,96, serta p-value sebesar 0,0, lebih kecil dari 0,05. Pengaruh terbesar terdapat pada hubungan behavioral intention to use terhadap actual system use sebesar 0,565, sedangkan pengaruh terkecil terdapat pada hubungan perceived usefulness terhadap behavioral intention to use sebesar 0,225. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian H1 sampai H6 juga dinyatakan diterima. Bisa dilihat pada tabelnya, yang dimana semua hipotesis ini dapat diterima juga seperti yang ada pada tabel R programming. Selanjutnya ada package R yang digunakan. Yang pertama ada SAGE, digunakan untuk menghitung statistik deskriptif, mengukur reliabilitas instrumen penelitian, dan menjalankan analisis faktor. Yang kedua ada SeminR, yaitu paket modern untuk membangun model partial least squares atau PLSM maupun CBSM dengan sintaks yang mudah dipahami. Selanjutnya ada PLSPM, paket awal untuk pemodelan jalur PLSPM di R, namun saat ini sudah tidak aktif dikembangkan lagi. Sebagai alternatif yang lebih direkomendasikan adalah paket CISM. Selanjutnya ada LAVAAN, yaitu standar utama untuk covariance based SEM atau CBSM, analisis faktor konfirmatori atau CFA, dan analisis jalur. Selanjutnya ada ggplot2 yang digunakan untuk membuat visualisasi data yang menarik dan informatif berdasarkan prinsip grammar of graphic. Yang terakhir ada coreplot, yaitu visualisasi matrik korelasi untuk memetakan hubungan antar variabel. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Yang pertama dari sisi R programming, dapat dilihat yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, berdasarkan hasil analisis menggunakan R programming atau SEM in R,
Seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan juga reliabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai outer loading-nya itu berada di atas 0,70. Sedangkan untuk Chromebox alpha-nya di atas 0,70, lalu composite reliability-nya juga di atas 0,70, serta untuk AVE-nya di atas 0,50. Selain itu, validitas diskriminan juga terpenuhi berdasarkan hasil Vernal Larker, crossloading, dan juga HTMT-nya. Nah, pada model struktural, seluruh hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa pengaruhnya itu positif dan juga signifikan. Dengan nilai T statistiknya itu di atas 1,96 dan untuk p-value-nya itu kecil dari 0,05, sehingga seluruh hipotesis penelitian ini bisa diterima. Nah, secara keseluruhan, model yang dibangun memiliki kualitas pengukuran yang baik serta mampu menjelaskan hubungan antar konstruk dalam penerimaan dan penggunaan sistem ERP secara memadai. Oke, selanjutnya untuk dari sisi Smart PLS, berdasarkan hasil analisis di Smart PLS, seluruh hipotesis ini diterima karena setiap hubungan antar variabel menunjukkan pengaruh yang positif dan juga signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan pengguna atau PEOU meningkatkan persepsi manfaat atau PU dan sikap pengguna terhadap sistem atau ATU. Sedangkan persepsi manfaat turut memperkuat sikap dan juga niat pengguna atau BI. Dan selanjutnya untuk sikap positif terhadap ERP meningkatkan niat penggunaan dan niat penggunaan menjadi faktor yang paling kuat dalam mendorong penggunaan sistem ERP secara aktual atau AU. Jadi secara keseluruhan, model teknologi acceptance model ini atau TAM terbukti mampu menjelaskan penerimaan dan juga penggunaan sistem ERP oleh pengguna dengan baik. Yang terakhir di sini kami memberikan 5 rekomendasi manajerial. Yang pertama, penyelenggaraan pelatihan intensif dan juga pendampingan. Yang kedua, sosialisasi manfaat secara aktif untuk membentuk sikap positif. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur TI yang memadai. Keempat, penguatan komitmen manajemen dan juga kebijakan mandatori. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 404. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.